sesi Bu Mary 4.15 sampai 4.45 nanti. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam, Pak Ade. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah, baik ya. Kita hari ini ada sebuah rencana ya untuk ngobrol. Iya. Kira-kira mau dibawa kemana nih rencananya, mau ngapain kita untuk pertemuan hari ini, Bu? Sebetulnya saya ingin berbagi sedikit pengalaman dengan Bapak berkenaan dengan murid saya yang ada di sekolah. Oke, Kebetulan, ya. ya, Murid-murid di sekolah ya? iya betul Pak. Saya sedikit bingung Pak dengan murid saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya memiliki murid yang memiliki emosi yang cukup tinggi, sehingga kelas saya itu merasa tidak kondusif dan kurang aman gitu bagi murid-murid yang lainnya. Karena satu orang anak ini jika tersinggung atau mendapat sedikit ini dari teman-temannya, dia langsung melakukan kekerasan secara fisik gitu. Saya sebetulnya bingung dengan masalah ini, jadi saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak, mudah-mudahan saya mendapat solusinya. Oke, jadi permasalahan Ibu adalah bagaimana menghadapi anak dengan emosi yang tinggi gitu ya, dan sering melakukan kekerasan fisik kepada teman-temannya, sehingga ingin dicarikan solusinya. Iya, betul Bapak. Oke. Ibu sendiri apa yang Ibu rasakan sekarang menghadapi anak tersebut? Sebetulnya saya cukup khawatir ya Pak ya, karena melihat teman-temannya itu merasa kurang nyaman dan tidak aman sebetulnya di kelas. Kurang Karena aman. mereka juga takut dengan si anak tersebut gitu. Saya jadi merasa khawatir perasaan saya gitu Pak. Ketakutan apa Bu yang Ibu rasakan? Ketakutannya, saya takut kalau misalkan anak-anak itu ada yang terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh si anak yang satu ini. Karena kan mereka juga memerlukan keamanan dalam belajar di sekolah begitu. Oke. Berarti apa yang Ibu harapkan dari si anak tadi? Saya sih Ke depannya gitu, ke depannya. kedepannya ya, saya ingin anak ini sama dengan anak-anak yang lainnya, melakukan hal-hal yang normal karena mungkin sebetulnya ketika saya selidiki ternyata anak ini memang tidak pernah bersosialisasi di rumahnya. Jadi si ibunya itu selalu mengurungnya di rumah tanpa bersosialisasi dengan teman. Jadi saya ingin anak ini bisa bersosialisasi bersama teman sehingga dia tahu perbuatannya itu jika dilakukan bersama teman itu tidak baik gitu. Begitu, Pak. Oke, berarti Ibu sudah melakukan sedikit penyelidikan juga ya? Betul, Sampai Bapak. kepada orang tuanya bagaimana background dari anak tadi. Ya, oke. Nah, dari data yang sudah Ibu miliki tadi, kira-kira Ibu sekarang dalam posisi seperti apakah dalam menangani anak ini? Seperti posisi saya dalam menangani anak ini itu memang belum maksimal ya, Pak, ya. Oke, belum maksimal. Karena Belum belum maksimal misalkan dari angka 1 sampai 10, skalanya ya. ya Iya. ini ada di angka berapa, Bu? Ya, untuk skalanya karena saya merasa belum maksimal, saya berada di skala 5. 5. Saya ingin ke depannya itu saya bisa merubah si anak itu sedikit demi sedikit dan dari skala 1 sampai 10 saya ingin mungkin sampai
harapan saya ingin sampai 10, tetapi bila misalkan di angka 8 juga saya sudah, alhamdulillah begitu, Pak. Oke, bagus Bu, sip sudah punya target ya. Iya betul. Kira-kira, eee, indikatornya atau ciri dari perubahan yang telah Ibu lakukan yang diharapkan apa Bu? Upaya saya untuk, melakukan perubahan terhadap anak tersebut, saya sudah melakukan metode-metode dengan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, Mhm. lalu kemudian, dengan pendekatan tersebut, saya juga sudah melakukan metode bercerita di kelas dengan bercerita berupa cerita fabel terhadap anak, karena anak-anak Ya, suka cerita, jadi saya melakukan cerita-cerita sederhana kepada semua anak agar si anak paham bahwa perbuatan tersebut itu kurang baik, begitu, Pak. bagus Bu. Kayaknya bagus itu untuk apa, pendekatannya tadi, pendekatan, memberikan pengarahan begitu ya pada Iya anaknya, betul, mengasih tahu, memberikan pengarahan. kemudian diajak bercerita ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira dari cerita itu apa yang atau dari pendekatan dan, diajak bercerita tadi tujuan Ibu apa Bu ke sananya? Biar anak bagaimana itu? Itu, sebetulnya saya berharap dengan memberikan pendekatan dan memberikan metode bercerita itu, saya berharap anak itu dapat paham bahwa, apa yang dilakukannya atau tindakan kekerasan itu akan merugikan dirinya sendiri juga orang lain. Sehingga anak tersebut, memahami dengan di dalam dirinya, "Oh, saya tidak boleh berlaku kasar terhadap teman." Begitu, Pak. Oh iya, oke. Berarti dari pendekatan termasuk dalam cerita tadi ada contoh-contohnya ya? Ada, iya betul. Mmm, jadi kalau contoh dalam ceritanya ada yang berlaku kasar, nanti akan ada yang terjadi mungkin ya kepada Iya, yang betul betul. iya ya, sehingga anak itu nanti akan belajar. Oke, sekarang apakah Ibu ada hambatankah atau gangguankah dalam mencoba melakukan rencana yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Kalau untuk rencana yang sudah saya, rancang itu, Pak, untuk pendekatan sendiri saya memang tidak bisa seutuhnya terus-menerus melakukan pendekatan, karena kadang-kadang anak itu bermain di luar jangkauan saya, sehingga saya Mmm, tidak tahu anak tersebut melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Tapi kalau di dalam kelas sendiri saya, insya Allah saya juga pasti memantau dan memberikan pendekatan dan, wejangan-wejangan terhadap anak tersebut. Dan untuk bercerita sendiri terkadang, ketika saya melakukan, kegiatan bercerita, si anak yang menjadi tujuan saya atau, target saya itu kadang-kadang tidak fokus mendengarkan cerita yang saya berikan, karena anak-anak biasa di TK itu kan oh ya, selalu ya begitulah, konsentrasinya tidak bisa maksimal gitu. sambil jumbalikan dia Iya anaknya. betul, jumpalikan, Pak. Nah, kira-kira upaya Ibu untuk mengatasi, hal tadi kalau ternyata pas bercerita anak seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan tuh? Untuk mengalihkan konsentrasi anak TK itu harus dengan tepuk dan nyanyian, Pak. Jadi Ah, iya, iya, betul. Jadi untuk mengalihkan kembali konsentrasinya, agar anak tetap fokus mendengarkan cerita, ya diselingi dengan tepukan, nyanyian, baru anak-anak kembali akan berkonsentrasi. iya, betul kalau anak mah situasinya harus dibawa ceria gitu ya, Iya, ceria dengan nyanyian dan nyanyian, kegembiraan. sehingga dia bisa balik lagi fokus ke kita ya. Iya, betul. Betul betul betul. Oke, dari tadi yang, 2 langkah yang 2 strategi yang Ibu sampaikan tadi, baik itu apa, pendekatan maupun dalam bercerita, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya, Bu? Sebetulnya, apa yang menjadi atau yang saya akan lakukan itu sebetulnya sudah saya lakukan Oh, sudah. sebelumnya. Heeh, Sudah, tetapi memang belum maksimal. Nah, mulai dan saya akan lakukan secepatnya untuk, melakukan apa yang sudah saya
rancang sebelumnya gitu untuk, ya untuk mengatasi perbuatan si anak tersebut gitu. Karena ini memang harus segera dilaksanakan, Pak, karena berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan di kelas. Oke, berarti akan segera ya Bu Segera, dieksekusi lah ya. iya, segera dieksekusi, Pak, betul. Oke. Nah sekarang, eee, apakah Ibu ada yang akan membantu nanti dalam berkomitmen dengan rencana yang sudah Ibu akan laksanakan tadi, baik pendekatan, kemudian bercerita, siapa yang akan Ibu ajak untuk, ya membantu Ibu melaksanakan rencana ini? Baik, saya pikir untuk melaksanakan rencana yang sudah saya susun ini, saya berharap dapat bantuan dari kepala sekolah, juga rekan-rekan sejawat, atau mungkin, bisa juga, dari rekan-rekan si anak tersebut atau rekan-rekannya, teman-teman di kelas. Mhm. Karena, dari teman sejawat saya, bisa memantau ketika kegiatan bermain di luar kelas, untuk ibu kepala sekolah juga demikian, tetapi untuk di dalam kelas, anak-anak juga bisa, ikut mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan itu kurang baik, begitu, Pak. Siap. Berarti dari, dari yang sudah kita rencanakan tadi barusan sama Ibu, setelah ini apa yang akan Ibu lakukan nih? Setelah, pembicaraan ini? Tentunya kalau setelah pembicaraan ini, saya ingin langsung melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana saya. Saya ingin, secepatnya anak ini berubah, Pak, karena Mhm. tidak baik juga kalau misalkan dibiarkan terlalu lama. Juga, untuk ke depannya mungkin saya ingin berkonsultasi dengan kedua orang tuanya untuk bisa saling bekerja sama antara di sekolah dan di rumah. Oke, berarti ada tambahan gitu ya. Ya. Berarti ada pendekatan langsung kepada anak, kemudian lewat bercerita, ada juga bantuan dari teman-temannya ya, Iya, betul. dan juga dukungan dari orang tua, betul. Pasti kalau, itu mah mau tak mau itu harus ada Harus. dukungan dari orang tua. Karena ini kan kalau saya lihat mulainya tadi dari pembiasaan di rumahnya juga ya. Iya, betul. Ya, yang dalam bahasa kita nama meureun jarang dikencarkeun. Ah, iya betul, Bapak. Jadi ketika dia, ketemu dengan teman-teman, jadi Mhm, dia merasa bahwa dirinya itu tidak aman gitu, sehingga kalau oke, misalkan katowel sedikit, ya bereaksi gitu. betul betul. Betul, sama seperti hewan peliharaan kita kalau Iya, di dalam rumah mungkin dia tidak tahu lingkungannya seperti apa, kemudian power dia itu seperti mhm apa, mhm. datang yang lain main Iya gebes begitu ya, iya padahal mah ternyata ada siapa tahu nanti yang lebih jago dari itu, iya, nah gitu. dilawan Iya jadilah nanti. dilawan, pasti, Pak. Kalau ada yang lawan jadi bencana nanti kalau Bu ya, kalau di sekolah. Ya, betul. Kalau di sekolah kan kasihan ke anak yang lain, apalagi ini si anak tersebut badannya kan cukup lumayan besar gitu. Kasihan untuk anak-anak Mmm. yang kecil sekali dorong aja sudah mental. Oke, baik Bu. Dari percakapan kita, kira-kira tadi Ibu sudah menemukan solusinya kah? Iya, alhamdulillah Pak, dengan percakapan ini saya merasa sedikit, eee, terbuka gitu hati Oh ya, saya juga, yang tadinya saya, "Aduh pikir harus bagaimana ini," tetapi dengan percakapan ini alhamdulillah saya merasa ada solusi yang harus saya laksanakan sesegera mungkin untuk merubah anak tersebut dan mudah-mudahan hasilnya nanti akan maksimal begitu, Pak. alhamdulillah. Oke, baiklah Bu Mary, karena Bu Mary sudah berhasil ya menemukan solusinya, saya kira percakapan kita bisa dicukupkan, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Bu Mary hadapi hari ini bisa segera ada solusi terbaiknya, begitu ya? Amin amin Bapak, terima Semoga juga kasih untuk, hari ini, percakapan oke, hari ini. ya. Oke, terima kasih Bu Mary, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ade.